Ada sukacita tempat ini, mari lambaikan saudara, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau Allah yang hidup baik, Engkau Allah yang hidup mengasihi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, bukan merupakan suatu kebetulan Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu satu hari lagi Tuhan, satu kesempatan lagi Tuhan, untuk kami boleh berbakti, memuji, muliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Oh saat ini Kau layakan siap kami, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau satu hati, jika Tuhan kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kejahitan, segala yang kami kenal di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Kau. Saat ini kami mau bersatu hati, kami patahkan dan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan, curah kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang membimbing setiap kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, dan sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau letakkan tempat ini yang selamat, juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup memilih setiap hati mereka satu persatu, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, muliakan nama-Mu. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Biarlah melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami percaya Tuhan, saat ini Kau sedang menyiapkan Tuhan tempat di surga Allah Bapa, supaya nanti kami di kemudian hari boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan Engkau dengan nyata. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
mari sembah Dia. Oh, segera mari sembah Dia.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kenangan-Mu ke atas surga Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah turunkan janjian yang atas siap kami. Roh Kudus-Mu turun atas siap kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan doa yang percaya bagi doa kita. Haleluya.
Tuhan ada di tempat ini. Telah berkatan saudara, berikan saudara-saudara yang paling memuji Tuhan. Haleluya.
Tuhan, sungguh Engkau Allah yang Maha Besar. Hari ini kami bersyukur dan bersukacita bersama. Kembali kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu peristiwa yang luar biasa. Ialah makna peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh-sungguh membangkitkan iman, meneguhkan iman kami, dan membuat kami menjadi umat-umat Tuhan yang semakin lebih lagi sungguh mengasihi dan percaya kepada. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Telah kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus berapi setiap kami. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan satu bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudara. Shalom, ya puji Tuhan. Mungkin ada di sekolah minggu yang masih ada di ruangan ini, boleh ya sama-sama ke ruangan sebelah, karena di sebelah juga ada kegiatan aktivitas untuk adik-adik atau anak-anak prahekin sekolah minggu. Ya, terima kasih. Hari ini kita boleh kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Salah satu peristiwa yang juga penting. Banyak orang berpikir yang penting itu hanya Natal, atau mungkin yang penting itu hanya Natal dan Paskah, sehingga mereka menganggap bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga salah satu hari peringatan yang dianggap biasa-biasa saja, sehingga mereka tidak antusias, ya, mereka tidak bergairah, mereka tidak rindu untuk beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Padahal peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sesuatu yang penting, perlu untuk kita umat Tuhan memperingatinya. Karena apa? Ada beberapa hal, ada beberapa makna melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang tentu akan berdampak dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah, karena itu kita akan belajar bersama pada pagi hari ini, dampak apakah atau makna apakah yang ada di balik peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita belajar dengan sungguh, kita perhatikan dengan sungguh makna yang ada di balik peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka saya percaya peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan berdampak bagi kehidupan iman rohani setiap kita. Oke, kita akan belajar bersama, saudara. Yang pertama, dampak atau makna apakah yang ada di balik peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi setiap kita umat Tuhan. Kita akan buka Alkitab dari Injil Yohanes pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-13. Yohanes pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab elektronik, itu kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu selalu menggunakan warna yang berbeda. Biasanya begitu, ya. Ini di Alkitab elektronik saya juga seperti itu, menunjukkan bahwa kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yang mengucapkan bukan para murid, tetapi yang mengucapkan adalah Tuhan Yesus sendiri.
Berarti satu perkataan yang pasti benar, perkataan yang tidak mungkin salah. Mengapa? Karena yang menyampaikan, yang menyatakan, yang mengucapkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 yang sudah kita baca tadi, penekanan di ayat yang ke-13 dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Selalu digunakan huruf besar, kata Dia, kata Anak Manusia menggunakan huruf besar. Ini menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus, bukan pribadi manusia yang lain, tetapi pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga daripada Dia yang telah turun dari surga. Berarti Tuhan tidak mengatakan melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan tidak mengatakan bahwa Tuhan memang berasal dari surga. Tuhan Yesus itu memang asalnya dari surga. Karena itu layak, pantas kalau Tuhan Yesus kembali naik ke surga, karena memang berasal dari surga. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus memang adalah Allah yang maha kuasa. Sekali lagi, yang pertama maknanya membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memang adalah Allah yang maha kuasa. Hal ini penting untuk kita pegang, kita percayai, karena ada banyak sekali ajaran-ajaran yang baru menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu cuma anak Allah, tetapi bukan Allah. Ini ajaran-ajaran yang baru. Ya, mereka menyebutnya dengan ajaran Tritunggal dan sebagainya. Yesus bukan Allah, cuma anak Allah, tapi bukan pribadi Allah itu sendiri. Allah hanyalah Allah Bapa dan Allah Roh Kudus atau Roh Allah. Tetapi Yesus bukan Allah. Nah, ini muncul dan mulai banyak disampaikan, dikumandangkan. Nah, kalau umat Tuhan tidak punya pengertian dan iman yang teguh waktu mendengar hal ini, lalu mulai goyah imannya. Oh, kalau gitu saya menyembah Yesus itu keliru. Seharusnya menyembah Allah saja, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Tapi Yesus tidak perlu disembah karena Dia bukan Allah. Akhirnya timbullah pemikiran seperti itu. Tentu ini pemikiran yang sangat keliru, karena Tuhan Yesus berkata hanya orang yang berasal dari surga, turun dari surga, dia yang akan kembali naik ke surga. Berarti Tuhan Yesus memang berasal dari surga, pantas layak kalau dia kembali naik ke surga, membuktikan bahwa memang Yesus adalah Tuhan, adalah Allah yang maha kuasa. Ini harus kita pegang teguh, harus kita percayai. Kalau tidak, berbahaya. Ya, doa kita pun akhirnya jadi berubah, bukan lagi doa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya ada. Karena Pak Yesus bukan Allah, tetapi melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, supaya setiap kita umat-umat Tuhan percaya, tetap teguh berpegang bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus atau Roh Allah. Ya memang saya tidak menjelaskan tentang Allah Tritunggal karena penjelasan tentang Allah Tritunggal itu cukup panjang dan memang seringkali penjelasan yang cukup sulit untuk ditangkap dan dimengerti, sehingga seringkali juga menimbulkan perdebatan. Kok bisa Allahnya orang Kristen berarti tiga? Padahal enggak, Allahnya orang Kristen itu satu, ya, tapi satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Nah, itulah sebabnya disebut Tritunggal. Tri itu tiga, tunggal itu satu. Tiga tetapi satu. Ya, tiga pribadi di dalam
satu hakikat. Itulah Allah yang kita sembah. Nah, salah satunya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah pribadi Allah, yaitu Allah Anak. Nah, mari pegang teguh iman percaya ini, sehingga setiap kali Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa, ya, beriman percaya, tetap kita beriman percaya baik kepada Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Karena ketiganya adalah pribadi Allah, Tritunggal, tiga di dalam satu. Oke, ini yang pertama, Saudara, ya. Jadi melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, membuktikan bahwa karena memang Yesus itu berasal dari surga, layak dia kembali ke surga. Ini sebuah pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Allah yang Maha Kuasa. Pegang teguh hal ini dan jangan mau digoyahkan atau diragukan oleh penyampaian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang kedua, membuktikan kepada kita bahwa surga itu sungguh-sungguh ada. Dikatakan Tuhan Yesus naik ke surga karena memang berasal dari surga. Sebuah pembuktian bahwa surga itu memang sungguh ada. Ini penting untuk kita pegang dan kita percaya juga, karena ada orang-orang yang berkata bahwa surga itu belum tentu ada. Bahkan ada yang berani memastikan surga itu tidak ada katanya. Padahal tidak demikian. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, berarti surga memang sungguh-sungguh ada. Nah, kalau surga sungguh-sungguh ada, maka neraka juga sungguh-sungguh ada. Surga ada, neraka juga ada. Kalau ada umat Tuhan atau orang-orang beranggapan bahwa surga tidak ada, neraka juga tidak ada, akhirnya mereka mengisi kehidupan di dunia ini dengan sembarangan. Karena mereka berpikir cuma ada hidup di dunia saja. Setelah selesai hidup di dunia, habis perkara. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Ya, begitu mati, meninggal dunia, habis sudah. Tidak ada kehidupan berikutnya. Nah, ini bahaya. Akhirnya banyak orang yang hidupnya sembarangan, seenaknya, ya, SKPD, sesuka hati saya. Saya suka begini, saya mau begini, ya nggak masalah. Karena hidup cuma satu kali di dunia ini saja. Setelah itu selesai, habis perkara. Mengapa? Karena mereka menganggap surga tidak ada, neraka tidak ada. Tapi melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, karena memang berasal dari surga, satu pembuktian bahwa surga sungguh ada, neraka juga sungguh ada. Bahkan Yohanes 14, mari kita lihat ya, Yohanes pasal 14 di ayat yang pertama mulai. Yohanes 14 ayat yang pertama mulai. Tengkoknya berjudul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah bicara tentang surga. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, maksudnya terangkan naik ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Itulah bicara surga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dari ayat ini, bukan hanya surga dan neraka itu sungguh ada, tetapi ayat ini menegaskan bahwa Tuhan menyediakan tempat buat kita, umatnya, anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, tempat di surga. Tuhan rindu supaya di mana Tuhan berada,
kita pun umatnya juga berada di tempat yang sama bersama Tuhan. Ya, jadi ini hal yang kedua, pembuktian bahwa surga neraka sungguh-sungguh ada. Tuhan bahkan menyediakan tempat di surga untuk setiap kita, anak-anaknya, umat-umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tentu tempat itu disediakan bukan untuk semua orang yang hidupnya sembarangan, asal-asalan, ya. Hanya orang yang memenuhi syarat yang bisa masuk ke dalamnya. Syaratnya apa? Adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan jaminan, kepastian, keselamatan, hidup yang kekal, masuk ke dalam kerajaan surga yang disediakan melalui Tuhan Yesus. Ini yang kedua, ya. Pembuktian bahwa surga neraka sungguh ada, bahkan Tuhan sediakan tempat di surga untuk kita, umat-umat. Yang ketiga, makna yang ada melalui peringatan menaikkan Tuhan Yesus ke surga. Yang ketiga, Tuhan Yesus menjadi pengantara antara Allah Bapa dengan kita. Pengantara di sini maksudnya Tuhan berdoa buat kita, Tuhan jadi pembela buat kita di hadapan Allah Bapa. Sekali lagi, yang ketiga, Tuhan Yesus menjadi pengantara. Maksudnya pengantara antara kita manusia dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus jadi pengantara. Ya. Maksudnya berdoa untuk kita. Pengantara ini maksudnya berdoa untuk kita dan menjadi pembela bagi kita. Mari kita lihat ayatnya dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-33 mulai sampai dengan ayat yang ke-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ini bicara tentang rangka naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, di tahta Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, memang kalimat ini kalau Bapak Ibu perhatikan 33 sampai 34 ini banyak kalimat tanya. Ya, kalimat tanya yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kalau dibuat sebuah pernyataan, bukan pertanyaan, ya. Kalau kalimat di ayat ini memang kalimat-kalimat tanya yang kita baca. Sampai beberapa kali muncul kalimat tanya, siapakah, siapakah, ya, dan seterusnya. Kalau dibuat kalimat pernyataan, bukan pertanyaan, ya, tapi pernyataan, itu maka akan berbunyi, tidak ada yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Ya, tidak ada yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Mengapa? Karena Allah sudah membenarkan mereka. Tidak ada yang menghukum orang-orang pilihan Allah atau umat-umat Tuhan. Mengapa? Karena Kristus Yesus sudah mati untuk umat-umatnya. Umat-umatnya percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu juga dikatakan bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, naik ke surga, terangkat naik ke surga, yang kalimat terakhir menjadi pembela bagi kita. Jadi Kristus Yesus melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Kristus Yesus menjadi pengantara, dalam arti menjadi pembela buat kita. Kalau iblis mungkin mendakwa, wah itu umat Tuhan itu ya tidak pantas, tidak layak untuk bisa menerima berkat, untuk bisa menerima anugerah, untuk bisa menerima keselamatan. Ya, maka Tuhan Yesus akan berkata, aku sudah mati buat orang itu.
darahku sudah ditumpahkan untuk orang itu percaya kepadaku, maka kematian, kebangkitanku itu berdampak buat hidup orang itu. Dia dibenarkan, dikuduskan, diangkat jadi anakku, dan berhak untuk menerima berkat, anugerah, keselamatan, pengampunan, semua dia bisa menerima karena dia percaya kepada kematian dan kebangkitan. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di surga, terangkat naik ke surga, duduk di tata Allah, Tuhan menjadi pembela. Tuhan selalu berkata, aku sudah mati buat anak-anak, aku sudah mati buat orang ini, maka dia layak untuk menerima pengampunan, keselamatan, berkat, anugerah, dan semua yang indah yang disediakan. Nah, itu bicara tentang menjadi pembela. Selain jadi pembela juga berdoa dalam Injil Yohanes, Yohanes pada pasal yang ke-17 di ayat yang ke-9. Injil Yohanes pada pasal yang ke-17 di ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka. Mereka di sini bicara tentang umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Mengapa saya katakan untuk umat Tuhan? Karena ada kalimat berikut. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ternyata Bapak Saudara, Tuhan menjadi pengantara buat kita. Selain menjadi pembela, Tuhan juga berdoa buat kita, buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan untuk dunia, tetapi dikatakan untuk kita, umat-umatnya, anak-anaknya yang adalah milik Tuhan. Mengapa kita dikatakan milik Tuhan? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka hidup kita bukan lagi milik kita, miliknya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan berdoa untuk miliknya. Itulah berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan tentu kalau Tuhan berdoa buat kita, wow, pasti ya kuasa doa dari Tuhan Yesus itu pasti luar biasa. Karena apa? Tuhan Yesus yang berdoa, Allah anak yang berdoa buat kita, menjadi pembela berdoa buat kita. Tentu ini satu hal yang pasti berdampak buat kehidupan setiap kita, umat-umat Tuhan. Ini yang ketiga ya. Jadi melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus menjadi pengantara. Tuhan berdoa buat kita, Tuhan menjadi pembela untuk kita. Yang keempat, saudara, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dikirimkan Roh Kudus. Sekali lagi, dikirimkan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-7. Mari kita lihat dulu ya. Saya selalu mengajak membaca ayat-ayat untuk membuktikan bahwa statement atau ucapan yang saya sampaikan itu ada dasar firman Tuhan. Ya, bukan pemikiran manusia, tetapi memang ada dasar kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Nah, ini sekali lagi kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab elektronik, ini biasanya warnanya berbeda. Karena yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus, bukan para murid, tapi Tuhan Yesus sendiri, maka biasanya warnanya itu muncul berbeda. Statement ayat yang kita baca ini ucapan Tuhan Yesus sendiri. Sekali lagi, namun benar yang kukatakan kepadamu, guru besar, berarti bicara tentang Tuhan Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu. Kamu di sini bicara tentang pengikut Tuhan, umat Tuhan, murid Tuhan. Jika aku pergi, kata aku pergi di sini bicara maksudnya Tuhan meninggalkan dunia ini, terangkat naik ke surga, kembali ke surga, duduk di tata Allah. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu, penghiburnya lebih besar saudara, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, berangkat naik ke surga, kembali duduk di tata Allah, aku akan mengutus dia. Maksudnya mengutus penghibur kepadamu. Penghibur ini adalah sebutan untuk Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, Tuhan berkata, kalau aku tidak pergi tinggalkan dunia, tetap ada di dunia. Waktu itu para murid ingin atau rindu, Tuhan, kami rindu untuk tetap bersama-sama dengan Engkau, ya, selama mungkin, gitu ya. Kalau bisa sampai mereka mati, tetap bersama Tuhan Yesus. Tuhan tetap ada di muka bumi. Nah, Tuhan bilang, kalau aku tetap ada di muka bumi, maka Roh Kudus, penghibur, tidak akan datang kepadamu. Dan Tuhan berkata sendiri, adalah lebih baik, lebih berguna kalau aku pergi. Supaya ketika aku pergi, aku mengutus penghibur, Roh Kudus, untuk datang kepada. Nah, apa kegunaan manfaat Roh Kudus? Nanti akan kita belajar bersama di ibadah memperingati pencurahan Roh Kudus. Ya, 10 hari. Ya, ini akan hari Kamis, jadi bukan minggu besok, tapi minggu depan. Itu ibadah memperingati pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta atau Pentekosta. Nah, itu biasanya banyak disampaikan tentang peranan Roh Kudus. Pagi hari ini saya tidak menyampaikan tentang peranan Roh Kudus supaya tidak meluas ke sana. Ya, tapi kita fokus tentang makna yang ada di balik peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya adalah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dikirimkan, dan Roh Kudus ini sangat kita butuhkan. Kalau Bapak Ibu membaca di kitab Kisah Para Rasul, para murid-murid Tuhan bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Terjadi perubahan besar dalam hidup mereka. Itu karena karya Roh Kudus. Petrus, seorang penakut, seorang yang banyak ngomong tapi tidak pernah ada buktinya, ya, ditunjukkan dia berkata, sekalipun yang lain menyangkal engkau Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Mana buktinya? Tidak ada. Takut. Waktu dikatakan kamu kan muridnya Yesus itu kan, Petrus bilang, wah, aku tidak kenal. Ya, bukan cuma menyangkal, bahkan sampai menyangkal disertai dengan bersumpah, menyangkal disertai dengan bersumpah dan mengutuk. Itu dilakukan oleh Simon Petrus sampai 3 kali. Mengapa? Ketakutan. Dia takut. Kalau aku mengakui aku ini muridnya Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus sedang diadili, mau dihukum, ya, mau menghadapi siksaan. Nah, bagaimana nasibku? Itu yang ada di pikiran Petrus. Padahal statement sebelumnya dia bilang, aku tidak akan menyangkal engkau. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Mana buktinya? Ya, jadi biasanya orang yang banyak ngomong, banyak janji, itu justru malah nggak ada buktinya. Ya, nah, memang lebih baik ya kalau kita belum pasti, belum yakin kita bisa melakukan, ya sudah jangan ngomong apa-apa, diem aja. Daripada janji tapi nggak bisa melakukan. Nah, itu kita pengkhotbah dikatakan, ya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tentunya tidak bijak. Bahkan pengkhotbah berkata lebih tajam, itu orang-orang yang bodoh. Mengucapkan janji atau nasa, tapi tidak pernah menepati janji atau nasa diucapkan. Lebih baik gak usah berjanji daripada berjanji tapi tidak menepati. Nah, ini Petrus gak ada bukti, seorang penakut betul-betul, hanya omong besar saja. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, terjadi perubahan besar dalam diri Petrus. Petrus berani bersaksi tentang Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Bahkan ada satu masa, satu ketika Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Wah, tentu ini hal yang luar biasa. Ya, perubahan besar terjadi. Cara mati Petrus pun, Petrus siap mati syahid, mati dengan cara disalibkan. Bahkan atas permintaan Petrus sendiri, dia mati dengan cara disalibkan terbalik. Kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Itu permintaan Petrus sendiri. Mengapa? Karena dia berkata, aku tidak layak disalibkan dengan cara yang sama seperti guru. Salibkan aku dengan posisi terbalik. Wow, seorang penakut
bahkan maaf seorang pecundang bisa berubah menjadi seorang yang punya keberanian yang luar biasa dan siap menjadi martir bagi Tuhan Yesus dan Injil. Mengapa? Karena karya Roh Kudus. Kalau bukan karya Roh Kudus, seorang penakut ya tetap penakut. Ya, tetapi karya Roh Kudus mengubah, terjadi sebuah perubahan yang sangat besar dalam diri para murid Tuhan. Salah satunya juga Petrus, karena karya Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, peranan Roh Kudus tentu sangat luar biasa, sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita berjuang untuk mengubah diri kita sendiri tanpa peranan Roh Kudus, tidak akan bisa. Karena pada umumnya karakter seseorang itu sudah mendarah daging dalam diri seseorang. Ya, misalkan dilahirkan dalam situasi keluarga yang bagaimana, besar di situasi keluarga yang seperti apa, ataupun lingkungan yang seperti apa, biasanya hal-hal itu akan sangat berdampak dan mempengaruhi pemikiran dan karakter seseorang. Entah itu menjadi karakter seorang yang penakut, pendiam, atau sebaliknya pemberani, nekat dan banyak omong, ya, ataupun karakter-karakter yang lain itu dipengaruhi waktu mulai dari dia dalam kandungan sampai dia dilahirkan lalu bertumbuh. Nah, karakter yang seperti ini secara manusia sulit untuk diubah. Mungkin orangnya kepingin berubah, tapi tidak bisa berubah. Bisa berubah cuma satu hari, besoknya balik lagi. Karena apa? Usaha manusia. Nah, itu sudah terbukti, ya. Orang-orang yang dimasukkan dalam penjara diharapkan bisa berubah. Ternyata setelah keluar dari penjara, bukannya jadi baik, malah jadi lebih jahat. Ya, karena ternyata di penjara kumpul ketemu sama orang-orang yang kriminalitas yang lebih daripada dia diajari, ya, belajar hal-hal yang lebih buruk, sehingga akhirnya terpengaruh lebih buruk, keluar dari penjara lebih jahat lagi. Mengubah karakter kita sendiri tidak akan bisa tanpa pertolongan Roh Kudus. Petrus mau mengubah ketakutan, ya, karakter penakut yang ada dalam dirinya dengan kekuatannya sendiri. Saya berani jamin tidak akan bisa. Mungkin hanya bisa satu hari, setelah itu ya kembali. Tapi karena Roh Kudus yang beracara, perubahan besar terjadi. Bukan hanya untuk satu hari, bukan hanya untuk satu minggu, bukan hanya untuk satu tahun, tapi sampai akhir hidup Petrus. Karena Petrus memberi dan membuka hati dan dirinya untuk Roh Kudus bekerja, perubahan besar terjadi dalam diri Petrus sampai akhir hidupnya. Karena karya Roh Kudus. Jadi Bapak Saudara, mari izinkan Roh Kudus beracara dalam hidup kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan bilang adalah lebih baik kalau aku naik ke surga, kembali ke surga. Karena apa? Supaya Roh Kudus, Roh Allah dicurahkan, dikirimkan diberikan kepadamu anak-anakku. Kalau Roh Kudus dicurahkan, umat Tuhan memberi diri, dipimpin, dituntun, dikuasai, dipenuhi Roh Kudus, maka saya percaya perubahan besar akan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Ini yang keempat, ya. Jadi makna yang keempat melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dikirimkan, diberikan kepada umat-umat Tuhan. Yang kelima sekarang, makna peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kelima adalah, kita buka dari Yohanes pasal yang ke-14 di ayat yang ke-12 mulai. Yohanes 14 ayat yang ke-12 mulai. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, ayat-ayat yang akan kita baca ini, kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab elektronik, itu warnanya beda. Karena ini ucapan Tuhan Yesus sendiri. Bukan para murid yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat 12. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, guru besar berarti bicara tentang pribadi Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Perhatikan kalimat berikut. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kata pergi kepada Bapa ini bicara juga terangkat naik ke surga, kembali duduk di tahta Allah. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 2 kali diulang kata Tuhan bilang, kalau kamu berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya bagimu. Mengapa? Karena Tuhan bilang, aku pergi kepada Bapa. Jadi dengan kata lain, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang kelima, ada sebuah jaminan bahwa setiap doa umat Tuhan itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, setiap doa umat Tuhan itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tapi tunggu dulu, ya, Bapak Ibu jangan berkata, loh kalau gitu, kenapa ada doa kerinduan permintaan saya yang Tuhan tidak jawab? Kalau kita jadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, setiap doa kita, tadi ayat-ayat yang kita baca dikatakan, Tuhan bilang, aku akan menjawab setiap doa yang kamu sampaikan dalam namaku, karena aku pergi kepada Bapa, karena aku duduk di tahta Allah, karena aku naik ke surga, kembali ke surga. Setiap doa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan. Ada jaminan jawaban doa. Mungkin doa kita belum terjawab, oke. Karena memang jawaban itu ada 3. Ya, yang pertama ini yang paling disukai oleh semua umat Tuhan adalah ketika Tuhan bilang ya. Wah, ini paling senang. Kita minta ini, Tuhan bilang yes, ya. Kita minta lagi yang lain, Tuhan bilang ya. Wah, ini paling senang. Semua orang umat Tuhan paling merindukan hal ini. Kalau Tuhan jawab ya, oke. Tetapi tidak semua doa itu selalu dijawab ya. Enggak. Ada kalanya Tuhan itu berkata tidak. Ada kalanya. Saudara ingat waktu Rasul Paulus berdoa supaya duri dalam daging dicabut dari dirinya. Duri dalam daging itu ada beberapa penafsiran. Ada penafsiran duri dalam daging itu berarti tantangan yang berat dihadapi Paulus di dalam pelayanannya. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran kedua adalah sakit. Sakit yang tidak tersembuhkan. Karena memang Rasul Paulus ini menderita beberapa penyakit. Yang pertama penyakit pada mata, ragu. Sehingga dia kalau membaca itu tidak bisa baca dengan jelas. Sampai dia berkata dalam salah satu tulisannya, kalau kamu kirim tulisan kepadaku, pakailah huruf yang besar. Karena memang ada gangguan. Ya, jadi rupanya dia tidak bisa melihat dan membaca dengan jelas. Ada gangguan, ragu. Gitu. Yang kedua, gangguan sakit pada lambung atau pencernaan. Nah, gangguan sakit pada lambung atau pencernaan itu juga bukan hal yang remeh, so. Ya. Kita umat-umat Tuhan juga perlu menjaga tubuh kita yang adalah bait Allah, supaya tubuh kita sehat. Salah satunya lambung. Nah, kalau sudah sakit lambung, tidak enak, so. Ya. Wah, tidak enak. Bahkan kalau sudah sakit lambung yang kronis, wah macam-macam, so. Dampaknya, akibatnya itu bisa macam-macam. Karena itu perlu dijaga. Salah satunya yang kalau makanlah yang teratur. Ya, kalau makan jenis makanan apa yang dimakan, pilihlah makanan jenis makanan dengan bijak. Jangan sembarangan, so. Nah, nanti kalau sakit kamu bilang, Tuhan aku kok sakit. Nah, Tuhan bilang, lah kamu kan sudah aku beri hikmah supaya kamu bisa mengatur jam makan itu jam berapa, mengatur makanan apa yang dimakan supaya tubuhmu sehat. Ya, kecuali kalau puasa, ya. Kalau puasa kan memang kita mungkin sudah punya komitmen. Ya, kalau kita puasa itu berkecuali.
Tapi kalau nggak puasa, terlambat makan, ya bisa sakit. Lalu kalau sudah sakit ya jangan salahkan Tuhan. Salah siapa? Salah diri kita sendiri. Ya, saya pun sering gitu ya kadang-kadang, tapi sekarang belajar untuk tidak. Dulu paling sering kalau jamnya makan sih ya nanti aja, ya sebentar lagi. Tapi sebentar lagi itu bukan cuma 15 menit, 20 menit. Sebentar lagi itu kadang-kadang bisa sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam lagi. Nah kalau sudah gitu sudah puas sudah. Ini perut saya sudah rasanya tidak karu-karuan. Ya seperti kayak tertusuk-tusuk. Ikuti bukan cuma perut sudah, kepala mulai kayak teng-teng-teng ya. Nah kalau sudah gitu ya sudah badan tidak karu-karuan. Ya. Diisi makanan, waduh tambah sakit. Nah ini karena memang kesalahan sendiri. Ya, jadi ayo kita jadi orang-orang yang bijak, tahu mengatur semuanya dengan baik. Termasuk salah satunya jam makan dan juga makanan apa yang dimakan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah Paulus terganggu pencernaan. Nah Paulus minta supaya duri dalam daging itu dicabut. Tapi Tuhan menjawab apa? Tidak. Loh, Rasul Paulus itu sudah kaliber seberapa sebagai seorang rasul? Hebat dia. Rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ternyata ada kalanya Tuhan ngomong tidak kepada Rasul Paulus. Nah kalau kepada Rasul Paulus Tuhan bisa bilang tidak, apakah kepada Bapak Ibu Saudara saya Tuhan juga nggak bisa bilang tidak? Tentu bisa, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ada satu lagu bilang suka-sukamu Tuhan, ya. Jadi suka-sukanya Tuhan, terserah Tuhan mau ngomong apa. Tuhan ngomong iya, Tuhan ngomong tidak, ya suka-sukanya Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Kita nggak bisa maksa. Kalau kita maksa, itu yang terjadi atas hidup kita itu bukan kehendak Tuhan. Yang terjadi atas hidup kita itu adalah kehendak dan keinginan diri kita sendiri. Karena kita maksa. Kalau nggak dipenuhi Tuhan, awas, akan ngancam. Kalau nggak dijawab, nggak dipenuhi Tuhan, aku tinggalkan Tuhan. Waduh, kok kendel banget ya, berani ngancam gitu. Siapa kita, siapa Tuhan, kok berani ngancam gitu? Ya, terhadap orang-orang yang punya kedudukan tinggi aja kita nggak berani ngancam. Kita biasanya ngomongnya seperti ini. Jikalau Bapak berkenan, Bapak tolong bisa bantu saya. Ya kan? Terhadap orang yang punya kedudukan tinggi seperti itu, tidak mungkin Bapak Ibu datang ke Pak Gubernur, Pak Presiden, lalu bilang, Bapak harus bantu saya. Kalau tidak, awas. Itu maaf, itu orang itu ya, tidak normal. Kalau orang normal tidak mungkin datang dengan sikap yang baik, hormat. Bapak, jikalau Bapak Gubernur atau Bapak Presiden berkenan, tolong saya dibantu. Saya mohon bantuan. Nah kira-kira kan kalimatnya seperti itu, tidak berani maksa. Mengapa? Karena mereka punya kuasa, punya otoritas. Padahal mereka itu cuma manusia, tapi kita sudah tidak berani. Nah, apalagi terhadap Tuhan. Nah kadang-kadang umat Tuhan keliru. Sama presiden, sama gubernur ketakutan, menghormati. Tapi sama Tuhan tidak ada hormatnya. Tapi salah satu kitab itu dikatakan Tuhan pernah menegur, di mana hormatmu kepadamu? Itu nggak usah di kitab Maliaki. Di mana hormatmu kepadamu, anak-anak? Umat Tuhan kurang menghormati Tuhan seringkali. Karena bahwa Tuhan nggak ketok ya. Tuhan nggak kelihatan. Kalau manusia kan kelihatan mata. Ada Pak Gubernur di depan saya, ada Pak Presiden di depan saya, kelihatan mata, fisiknya kelihatan, ya saya jadi hormat. Tuhan kan tidak kelihatan. Nah karena Tuhan tidak kelihatan, ya akhirnya rasa hormatnya kurang. Bahkan rasa hormatnya tidak ada. Nah ini bahaya. Ya oke, nah kita kembali. Jadi Tuhan bisa menjawab ya, Tuhan bisa menjawab tidak, Tuhan juga bisa menjawab tunggu. Tunggu. Ingat waktu Marta dan Maria kirim kabar, Lazarus yang kau kasih sakit berat, sakit keras. Tuhan nggak segera datang, Tuhan sengaja menunda. Sampai akhirnya waktu Tuhan datang, Lazarus sudah mati. Marta Maria bilang, Tuhan terlambat. Jika kau datang beberapa hari yang lalu, waktu kami kirim kabar kau sudah datang,
Lazarus ketolong, tidak sampai mati, terlambat. Apakah kuasa Tuhan dibatasi oleh hal-hal seperti itu? Perikop itu menunjukkan tidak. Sekalipun Lazarus sudah mati, matinya sudah 4 hari sudah. Nah, bagi orang Yahudi itu 3 hari, hari pertama, kedua, ketiga, itu roh seseorang itu belum benar-benar terpisah dengan tubuhnya. Jadi kalau hidup lagi, orang Yahudi itu berpandangan bisa terjadi karena masih 3 hari. Tapi kalau sudah lewat 3 hari, itu sudah benar-benar terpisah, tidak mungkin hidup lagi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang setelah Lazarus 4 hari mati, supaya Pak, orang-orang Yahudi sungguh-sungguh melihat bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Lewat dari 3 hari. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan berkehendak, Tuhan cukup ngomong, Lazarus keluarlah. Lazarus yang sudah berbau karena sudah 4 hari mati bisa keluar, ya, lompat-lompat gitu ya. Waktu itu kan karena minyak kainnya belum dilepas, ya, kainnya dibuka baru kelihatan, oh hidup, kuasa Tuhan luar biasa. Ada kalanya Tuhan bilang tunggu sampai berapa lama Pak? Ya saya nggak tahu, itu kan waktu itu kan Tuhan yang punya. Satu lagu berkata, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tidak sama. Kita sih kepinginnya segera. Bahkan kalau kita kepinginnya detik ini, tapi Tuhan bilang ada kalanya Tuhan bilang tunggu ya nak. Ada kalanya juga Tuhan bilang tidak. Tetapi yang pasti ada jaminan bahwa setiap doa umat Tuhan itu didengar dan dijawab Tuhan. Apapun jawabannya, tapi didengar dan dijawab Tuhan. Bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu dulu. Tapi yang pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ini yang kelima tuh ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah kepastian bahwa setiap doa umat Tuhan itu didengar dan dijawab Tuhan. Jawabannya apa? Terserah Tuhan. Yang keenam, yang terakhir. Yang pertama, peringatan kenaikan Tuhan ke surga membuktikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Anak Allah, bahkan pribadi Allah yang Maha Kuasa, berasal dari surga, pantas dan layak kembali ke surga. Yang kedua, membuktikan bahwa surga dan neraka itu sungguh ada. Bahkan Tuhan menyediakan tempat untuk kita di surga. Yang ketiga, Tuhan menjadi pengantara untuk kita. Ya, Tuhan jadi pembela, Tuhan berdoa buat kita. Yang keempat, Tuhan kirimkan Roh Kudus-Nya. Ada lebih berguna. Tuhan berkata kalau aku kembali ke surga, supaya Roh Kudus diberikan, dicurahkan kepadamu. Roh Kudus menguasai kehidupan seorang umat Tuhan. Perubahan besar terjadi seperti yang dialami oleh para murid Tuhan. Yang kelima, memberikan jaminan, kepastian bahwa setiap doa umat Tuhan itu didengar dan dijawab Tuhan. Tapi sekali lagi, jawabannya terserah Tuhan. Mau iya, mau tidak, mau tunggu dulu, terserah Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita nggak bisa memaksa. Yang keenam, yang terakhir, kita baca ayat penutup Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka. Jadi yang berkata kepada mereka ini, kalau saudara baca ayat sebelumnya, adalah 2 orang yang berpakaian putih. Ya, ini bicara tentang malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Berkata apa? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jadi mereka waktu itu melihat ke langit itu karena mereka kaget, bingung, kagum, takut dan sebagainya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Tuhan Yesus yang tadinya menginjak tanah di dekat mereka tiba-tiba terangkat pelan-pelan
terangkat terus pelan-pelan sampai naik ke surga. Mereka menyaksikan itu, mereka bercampur baur perasaannya sendiri, takut, bingung, kagum dan sebagainya. Ya. Nah, waktu dalam situasi mereka seperti itu, ya, dua orang yaitu malaikat Tuhan yang berpakaian putih berkata, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Maksudnya kok melihat terus? Yesus ini, maksudnya Yesus ini, Tuhan Yesus ini, ya, ditunjukkan Tuhan Yesus ini bukan Yesus yang lain, karena ada banyak nama Yesus, ya, di kota atau negara tertentu banyak orang namanya Yesus, banyak. Jadi karena itu alangkah lebih baik kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan kata Tuhan Yesus supaya nggak keliru, ya, atau Yesus Kristus. Kalau cuma Yesus saja bahaya. Di Filipina banyak orang namanya Yesus. Jadi lebih baik kalau pakai kata Tuhan Yesus atau Yesus Kristus, karena tidak ada manusia, ya, yang menggunakan atau berani menggunakan nama itu. Oke, nah kita kembali. Yesus ini, maksudnya Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yang keenam, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali pada kali yang kedua. Pasti akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput umat. Kali yang pertama sudah di peristiwa Natal, kita memperingati Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi bayi, masuk ke dalam perut Maria. Itu kali pertama. Tapi nanti akan ada kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dan kali kedua tidak lagi seperti kali pertama, ya, dilahirkan melalui rahim seorang wanita, bayi. Enggak. Dia datang dalam kemuliaannya. Dia datang sudah sebagai raja. Karena dia terangkat naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, sudah menjadi penguasa, memerintah. Nah, dia kembali nanti sebagai raja, bukan lagi sebagai bayi yang kecil, bukan, sebagai raja yang berkuasa. Pasti akan datang kembali untuk menjemput umatnya dan menghakimi dunia. Mungkin ada yang berkata, Pak, dari dulu dia dibilang Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang, tapi sampai sekarang kok Tuhan Yesus belum datang-datang? Ya, wah, berarti Tuhan ingkar janji. Tidak, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ini benar-benar ayat penutup, saudara. Saya perlu bacakan ayat ini supaya Bapak Ibu Saudara terjawab pertanyaan orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan sepertinya ingkar janji. Tapi Alkitab berkata enggak. Mari kita buka ayat ini, ayat benar-benar penutup. 2 Petrus pasal yang ketiga, di ayat yang ke-9 mulai. Saya bacakan dulu ayat yang di atasnya, ya. Di ayat yang ke-3, ayat yang ketiga dulu. Nanti setelah itu baru ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Apa ejekannya itu apa? Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka ini orang-orang yang mengejek itu. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi ini ayat ini menunjukkan sudah dikatakan pengejek-pengejek itu ada. Mana katanya Tuhan mau datang? Dari dulu Tuhan dia mau datang, tapi sampai itu bapak-bapak leluhur kita sudah mati, klien-klien Tuhan sudah mati. Tuhan nggak datang-datang. Mana buktinya? Itu pengejek-pengejek, ya. Lompat langsung ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau ada pikiran umat Tuhan yang berkata Tuhan lalai, ternyata ayat yang berkata Tuhan tidak lalai. Sekalipun
sekalipun ada orang yang menganggap Tuhan itu lalai, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Lanjut. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang, sekali lagi semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan belum datang kali yang kedua menjemput umatnya sesuai janjinya, bukan karena Tuhan lalai. Ayat-ayat dengan tegas berkata, Tuhan tidak pernah lalai. Tapi Tuhan sengaja menunda karena Tuhan sangat berharap supaya banyak orang dapat kesempatan untuk bisa bertobat, untuk bisa berbalik, untuk bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus. Itu kerinduan Tuhan. Jadi kalau Tuhan cepat datang, semakin cepat datang, ya semakin banyak orang dapat kesempatan. Karena apa? Mereka mungkin belum dengar tentang Tuhan, belum dengar tentang Injil, ya. Tuhan sudah datang. Nah, pintu kesempatan masih dibuka. Kelihatannya Tuhan lalai menepati janji, tapi sekali lagi tidak pernah lalai. Pintu kesempatan dibuka, makin lebar, makin lama, makin luas, supaya apa? Kerinduan Tuhan kalau boleh, kalau bisa, semua orang berbalik dan bertobat. Oke, ya. Jadi terjawab sudah. Kalau ada orang-orang yang mengejek, Bapak Ibu Saudara jangan tergoyahkan. Ya, jangan jadi ragu dan bimbang, jangan. Karena Alkitab sudah berkata akan tampil pengejek-pengejek. Jadi kalau dengar ejekan seperti itu sudah usah kaget. Wah, Alkitab firman Tuhan sudah ngomong. Ya. Nah, sekarang kita ngerti. Aku tetap harus percaya bahwa janji Tuhan untuk datang kembali pada kali yang kedua menjemput aku, umat-umatnya, itu pasti akan digenapi. Tapi waktunya kapan? Terserah Tuhan. Yang penting kita siap sedia. Tuhan bisa datang kali kedua menjemput umatnya semuanya secara massal, tapi Tuhan juga bisa datang memanggil umatnya pribadi lepas pribadi. Nah, buktinya kan sudah ada tuh. Beberapa teman-teman iman kita satu persatu, Tuhan bilang tugasmu sudah selesai, balik. Tugasmu sudah selesai, pulang. Ya, nah tugasnya sudah selesai. Kita yang masih hidup tugasnya belum selesai. Tunaikan tugas kita dengan baik supaya tiba waktunya. Ya, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku telah memelihara iman, aku telah mencapai keresahan. Sekarang tersedia bagi mahkota. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga sungguh berdampak dan mengubah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Kita akan respon firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian. Kita katakan, dimuliakan
kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti ini. Allah yang bangkit dari kematian dan naik ke surga, menunjukkan kepada kami bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang maha kuasa, berdaulat atas hidup kami, berkuasa penuh atas hidup kami. Engkau yang maha kuasa, maha kasih, maha tahu. Jikalau Engkau berdaulat atas hidup kami, kami percaya Tuhan, pasti Engkau mengerjakan dan merencanakan yang terbaik bagi kami umat-umat. Karena itu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, hari-hari mungkin ada tantangan, masalah, kesulitan, iman kami tidak goyah, kami tidak ragu, kami tidak bimbang, karena kami percaya Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang harus mengingatkan setiap pesan firman yang sudah kami terima, sehingga iman setiap kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, tidak tergoyahkan melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makna yang ada di balik peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sungguh kami percaya, kami pegang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin sungguh mengasihi dan dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Mungkin ada mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan Kau jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh biru Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, biarlah iman mereka tetap teguh percaya menantikan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat waktu. Bahkan mungkin dan beberapa teman seiman kami yang sedang bepergian, lindungi sertai mereka sampai mereka kembali ke Surabaya dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata,